Oke, sorry. Baik, langsung saja mungkin ya kita persilakan kepada Mas Bara untuk memaparkan materinya pada pagi hari ini. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Bara, silakan. Ya, terima kasih banyak ya kepada Ibu Odi Irmasari atas pembukanya. Juga saya mau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh panitia, tim, ya, dosen, fasilitator, dan juga orang-orang hebat di hadapan saya ini. Juga peserta Hackfest, saya mengucapkan selamat juga sudah masuk ke 40 besar, dan semoga ide kalian ya bisa masuk ke 10 besar dan juga bisa memenangkan festival ini seperti itu. Tapi festival hanyalah festival. Ketika kalian tidak meneruskan ide itu menjadi sebuah kenyataan, ya akan selesai pada acara ini saja. Harapannya adalah saya di sini akan memaparkan materi, di mana materi ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa banyak poin-poin yang bisa diambil oleh teman-teman sekalian seperti itu. Oke, bismillah, bisa langsung saya mulai ya, Ibu ya. Kan Mas, monggo. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini materi yang akan saya sampaikan itu adalah hustler ya. Jadi gimana hustler itu masih harus hustling. Nah, karena di sini di hadapan saya ini kan orang-orang hustler ini kayaknya sudah dibagi breakout room. Di Asia Virtual Hackathon 2021 ini gimana para hustler ini ditantang lebih ya untuk bisa survive atau mensurvivekan startup kamu gitu. Gimana caranya kamu ini ya kayak digambarin nih, kamu bisa melakukan apapun, kamu harus siap dalam kondisi apapun ya. Tidak hanya kondisi internal kamu yang harus siap, tapi kondisi eksternal. Kalau kondisi eksternal nggak siap, jadi gimana caranya harus siap? Udah gitu aja. Nah ini sekilas apa namanya itu sekilas pembukaan. Nah, terus nanti gimana nih perjalanannya jadi hustler? Wah luar biasa teman-teman ya, asik banget gitu. Perjalanan jadi hustler itu kayak roller coaster. Kalau misalnya kalian takut, tegang ya, yang terjadi adalah kalian akan muntah-muntah ya, sakitan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian enjoy, kalian akan happy kayak gitu. Walaupun roller coasternya juga menakutkan dan menegangkan kayak gitu. Itulah hustler, hustler. Agak tricky ya jelasnya ya. Ya ini saya tadi sudah dijelaskan CV-nya juga nggak terlalu penting ya. Kebetulan alhamdulillah saya juga baru lulus ya. Ini pengalaman-pengalaman saya. Jadi namanya Transbara itu ada artinya teman-teman. Transmigrasi Sumatera Barat. Ya, jadi saya ini anak kampung dari Sungai Dareh. Sungai Dareh itu di Sumatera Barat itu ya, Sungai Dareh, Sawah Lunto, Sijunjuang. Jadi saya lahir di situ, terus migrasi ke sini, makanya namanya Transbara, Transmigrasi Sumatera Barat kayak gitu. Terus juga experience ya tadi sudah disebutkan, nggak terlalu penting juga, cuman yang paling terkesan yaitu adalah saya pernah jadi kepala sekolah di sekolah yang saya rintis sendiri. Dan juga saya pernah dan sekarang saya menjabat sebagai CEO di Sidix di tahun 2020 sampai sekarang kayak gitu. Tergolong cukup baru tapi alhamdulillah mengalami peningkatan yang bisa dibilang cukup pesat hingga hari ini. Yang berikutnya adalah pendidikan saya dari SMK Telkom Malang di Nusantara, Eskom dan juga Next Edu ini S2 saya itu di pendidikan ya, teman-teman. Manajemen pendidikan. Karena memang saya itu fokus di dunia pendidikan. Sidix adalah startup yang saya buat untuk memajukan pendidikan di Indonesia pada umumnya dengan cara membuat lampu-lampu di setiap sekolah itu apa ya bersinar, membuat pendidikan-pendidikan di setiap institusi itu bersinar. Itulah Sidix. Oke, pasti nggak sabar gimana sih Mas materi intinya saya seperti ini ya. Jadi intinya yang berbicara di depan ini tidaklah lebih pintar daripada yang mendengarkan. Bahkan saya tahu di sini ada dosen-dosen ya, salah Bapak Ibu sekalian, juga orang-orang yang keren. Bahkan harusnya di sini ada yang lebih pantas lagi. Cuman izinkan saya untuk menjalankan amanah ini ya, untuk sharing atau diskusi. Jadi nanti boleh kalau misalnya di akhir sesi teman-teman ada yang ngasih saran atau tambahan tuh boleh banget gitu. Karena ini acaranya adalah sharing bagi saya. Oke, ada chapter yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah founder karakteristik, yang kedua adalah business foundation, team building, and leadership. Jadi intinya, hustler itu harus paham 4 sektor ini. Gimana founder karakteristik, business foundation, team building, and leadership. Oke, jadi gimana? Langsung saja ya di materi pertama. Founder karakteristik. Ininya teman-teman mendirikan startup. Itu kalian tidaklah sendirian. Ya. Di sini PowerPoint saya kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, founder karakteristik. Oke, Dave McClure says
to start a startup unit. The first one is hipster, the second one is hustler, and the third is hacker. So the hipster is a product guy, hustler is sales guy, hacker is software guy. From Twitter, Piotr William. Ya, it's not main idea gitu. Jadi ini bukan yang utama teman-teman, tapi ini hanya adalah konsep, di mana konsep ini memang untuk mengkategorikan saja. Each person is a different way, different weapon, ya, different path to be the position. Gitu. Jadi untuk menjadi posisi di setiap individu itu pasti beda-beda, punya skill yang beda-beda gitu, spesialisnya different. Kayak gitu. Gimana caranya bisa mempersatukan ini? Nah, ini yang asik. Gimana caranya bisa mempersatukan ini? Nah, biasanya hustler, ya, hustler ini yang punya kewenangan atau yang punya skill lebih untuk bisa maintain ya orang-orang ini. Founder karakteristik. Hustler di sini sales guy, tapi not anymore gitu. Enggak lagi sekarang. Sekarang hustler itu keseluruhannya. Makanya saya bilang hustler itu bukanlah sebuah posisi ya. Hipster itu adalah karakter yang harus dimiliki oleh banyak orang. Hipster, intinya hipster itu yang desain nanti ya, yang buat produk desain. Hacker itu software yang bikin softwarenya atau di sisi codingnya, code-nya. Hustler yang jualan. Ini konsep dasarnya. Gitu. Lalu pendalamannya seperti apa? What is hustler? Who is hustler? Ya, it's a mindset. Kita bilang hustler itu bukan posisi teman-teman. Hustler itu harusnya kalau yang ini mendengarkan materi saya ini ada hustler, hipster, hacker, semuanya harus memiliki jiwa hustler. Karena hustler ini adalah sebuah pemikiran, pola pikir. Pernah dengar kan hustle culture? Hustler itu kan bahasa dasarnya kan bekerja keras. Gimana caranya yang lain-lain itu tidur, hustler harus person yang di hustler ini harus tetap kerja dong. Gimana cara yang lain itu udah istirahat, hustler masih tetap kerja gitu. Gimana cara yang lain itu udah pulang, hustler masih di kantor. Nah, sebenarnya seperti itu. Hustle itu seperti itu. Cuman, hustle di sini adalah pola pikir. Jadi gimana pola pikir yang tidak mudah menyerah? Gimana pola pikir yang kalian itu selalu percaya dengan impian kalian, bervisi besar, ya, visioner. Juga kalian itu memandang masalah itu bukanlah sebuah perhentian ya, tapi adalah sebuah introspeksi untuk kalian dan tim kalian. Maka hustler ini adalah mindset yang harus dimiliki seluruh tim. Seharusnya seperti itu. Ya, karena nggak mungkin nanti kalau misalnya dibagi-bagi nih, hipster nanti yang desain aja, oke lah aku desain nanti warna buttonnya hijau ya gitu. Nanti yang hacker gini, oke nanti aku tambahin menu ini ya, udah selesai. Gitu doang gitu. Yang hustler keseluruhan gitu, nggak mungkin seperti itu. Kalau misalnya hipster dan hacker ini juga punya jiwa hustler, maka mereka juga akan bekerja keras, memikirkan dengan dalam produknya, gitu kan ya, memikirkan dengan dalam gimana caranya pengembangan ekspansi market dan sebagainya. Karena bertiga ini nggak mungkin kerja sendiri-sendiri. Ada kalanya kerja sendiri berdasarkan spesialisnya, tapi juga ada kalanya mereka ini akan berkolaborasi as a team. Dan disinilah jiwa hustler itu harus dimiliki semuanya. Caranya gimana? Caranya duplikasi, teman-teman. Mindset hustler ini jangan dimiliki kita sendiri. Duplikasi ke teman-teman kita nih. Kalau punya hipster dan hacker ya, baru bertiga, tularin deh gimana caranya. Semangat itu harus ada. Makanya kita bilang hustler is karakter. Gimana caranya karakter ini, ya, kalau misalnya dimiliki satu orang, nggak akan kuat startup kita. Tapi kalau misalnya karakter hustler ini dimiliki oleh banyak orang, ya, dikit-dikit kita rapat, dikit-dikit kita memutuskan sesuatu berdasarkan kesepakatan, dan decision maker-nya si hustler. Nah, disitulah kerennya. Disitulah jiwa hustler dari setiap individu nanti bermain di situ. Maka kita bilang hustler di sini ya, mungkin teman-teman sebagai pengawal, tapi nanti mohon ya, jiwa-jiwa atau karakter yang positif ini tularkan ke teman-teman kalian. Gitu. Dan hustling like a hustler. Jadi gimana cara kalian itu benar-benar kerja keras, betul-betul seperti hustler. Kerja keras di sini bukan 24/7 ya, bukan ya, tapi gimana caranya kalian itu sesuai porsinya masing-masing. Yang hacker ya kerja keras dengan hackernya, yang hipster kerja keras dengan hipsternya, yang hustler kerja keras dengan hustlernya. Perbedaannya di sini adalah hustler harus bisa maintain nih. Dia nanti ada yang namanya explore dan exploit kayak gitu. Jadi setelah hustler ini mencari ya, eksplorasi tentang hal-hal yang untuk kebutuhan startup Anda, ketika sudah ketemu nih problem solving-nya gimana, terus gimana way-nya gimana, path-nya gimana gitu, maka harus ada explode di situ, harus ada ledakan di situ. Nah, hustler lah yang memegang tongkat
atau yang akan menekan tombol kapan waktunya kita cari investor. Kapan waktunya kita marketing ekspansi, kapan waktunya kita bangun partnership, itulah hustler. Maka gimana caranya hustling like a hustler? Gimana caranya kalian sendiri harus dimulai dari diri kalian. Paling enak itu memberi contoh gitu teman-teman ya. Paling enak itu memberi contoh baru berbicara. Kalau kalian berbicara tanpa kalian memberi contoh ini sulit. Nah, seperti itu. Jadi udah tahu ya, hustle adalah mindset, hustle adalah karakter, dan juga kerjakan dimulai dari diri kalian sendiri. Baru tularkan kepada teman-teman kalian yang lain. Itulah hustler. Oke, saya tertarik ya dengan cerita like Pop Story. Jadi di mana kita back to basic dulu ya. Inilah cerita dari hustler ya, hustler pada zamannya. Sebenarnya saya mendengarkan hustler ini baru-baru aja ya, ketika ada rame-rame startup itu baru tahu, oh ternyata ada hacker, hipster, sama hustler. Terus saya petakan nih, saya di mana nih ya? Oh ternyata saya di hustler, karena saya senang bisnis, karena saya senang ketemu sama orang, saya senang presentasi, senang ngomong, senang jualan gitu. Oh saya hustler nih berarti nih. Nah jadi ternyata hustler ini itu adalah pengkategorian daripada aktivitas yang dilakukan oleh personal yang ada di tim, kayak gitu. Nah, kembali lagi ke cerita di depan ini, tahu nggak teman-teman? Lampu ya, ada lampu sekarang kita bisa terang gitu kan ya, bahkan di laptop kita dimanapun sekarang ada sinar ya, yang berawal dari lampu tadi, LED dan lain sebagainya sekarang berkembang, diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Sebenarnya yang menciptakan itu bukan Thomas Alva Edison, tapi yang di blow up oleh media itu adalah Thomas Alva Edison. Kenapa kok seperti itu? Karena Thomas Alva Edison is a hustler. Dia yang bisa presentasi, ya. Ketika yang lain itu sebenarnya ada 21 orang yang turut serta ya dalam mengembangkan lampu ini ya. Jadi lampu ini untuk bisa bersinar seperti ini itu harus ada hustlernya yang benar-benar dia itu bekerja keras dan visioner. Makanya waktu itu Thomas Alva Edison dibilang, gila, nggak mungkin lu bisa bikin matahari lu ya, mau menciptakan matahari sendiri. Wah pasti gagal, sampai rumahnya kebakar, sampai dia itu kesetrum dan lain sebagainya gitu. Dan inilah hustler. Gimana caranya kalian itu bisa kerja keras dikala orang-orang lain itu nggak percaya dengan pilihan kalian. Sampai 999 percobaan, ya sebenarnya ada 1000 lebih ya. 999 percobaan, cuman ceritanya itu di kecobaan 1000 dia berhasil. Ada orang yang tanya nih sama dia nih, Thomas gitu, kamu kenapa kok udah gagal berkali-kali, kamu itu kok masih terus aja nyoba sampai kamu dapat yang ke 1000 dan berhasil. Thomas bilang gini, saya itu sebenarnya nggak gagal. Saya itu menemukan cara untuk membuat lampu itu tidak hidup. Jadi 999 itu bukan gagal untuk menciptakan lampu hidup, tapi cara untuk membuat lampu nggak hidup. Jadi dia coba cara lain, coba lain. Dan yang ke 1000 saya menemukan cara untuk membuat lampu hidup. Jadi buat dia itu masalah yang buat orang banyak dikira gagal, buat dia itu belajar. Lifetime learner udah kalau misalnya hustler itu. Nah, sebenarnya lampunya itu sebenarnya udah nyala sih, cuman kan masih 13 jam, masih terus dia mikirkan gimana caranya lampu ini bisa 300 jam kayak gitu. Terus dia juga memikirkan gimana caranya lampu ini nggak hanya di sore ada di ya, distract ya. Oke, mohon maaf Mas. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ya clear ya di sini ya. Jadi gitu ceritanya teman-teman. Intinya adalah Thomas Alva Edison lah yang benar-benar berfokus untuk menciptakan lampu ini bisa kita nikmati hingga hari ini. Dan inilah penemuan yang paling besar ya kalau misalnya kita lihat hari ini daripada startup kita nih. Kalau nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada internet juga sulit juga kan gitu. Oke, kembali lagi langsung saja. Next. Chapter yang kedua adalah kita akan belajar tentang business foundation. Jadi gimana business foundation? Ini waktu saya berapa ya, Ibu ya? Mohon maaf dari lupa tanya. Ini remaining-nya 24 minutes. Sampai 9.15 ya? 9.15. Ya. Oke. 30. Ada tanya jawab? Ada sekitar 15 menit, Mas. Oke. Yang kedua, kita akan belajar business foundation. Ya, jadi nanti teman-teman akan belajar business foundation itu adalah teman-teman akan mengenal eksternal dan internalnya teman-teman sendiri. Gitu. Eksternal, ya, seorang hustler pastilah akan menemui people, pastilah akan memiliki produk, dan juga pasti akan menemukan problem. Ini aja udah. Ini di eksternal kita. Kalau misalnya eksternal kita yang berpengaruh, gimana caranya kita benerin ini yang agak ini ya, yang perlu trik, ini yang perlu strategi, ini yang perlu kemauan keras gitu, untuk memperbaiki hal-hal di eksternal kita. Yang gitu. People, product, and problem. Nah, 3P ini ya, di-save dulu, dipikirkan dulu, disimpan dulu, sign next dulu ya. Yang berikutnya juga ada di internal, teman-teman. Oke ya.
Jadi di internal kalian akan bertarung dengan karakter kalian sendiri. Ya, seorang hustler harus memiliki karakter yang kuat. Seorang hustler harus memiliki jiwa yang benar-benar leadership yang bagus. Maka kalian harus belajar karakter-karakter entrepreneurship, karakter-karakter leadership, gitu. Gimana caranya kalian tuh bisa memimpin teman-teman tim kalian yang lain. Semangat kalian itu kalau teman-teman yang lain itu masih 10, kalian tuh harus 100. Gitu aja sebenarnya. Inilah yang ini asik ya. Internalnya agak sulit nih menurut saya nih. Agak tricky juga gitu. Yang berikutnya, seorang hustler itu harus memiliki curiosity. Curiosity yang harus dimiliki adalah selalu ingin tahu, selalu gali terus gitu. Gitu. Jangan sampai kalian itu cukup sampai latar atau permukaannya saja atau kulitnya. No gitu. Itu sangat kurang gitu. Kalau misalnya kalian sebagai hustler dalami materi itu, ya, dalami permasalahannya, ya, maka kalian akan menemukan satu solusi, yang mana solusi itu akan bisa memecahkan permasalahan yang besar atau mengkristalin. Intinya kita bikin startup kan kita kan mendisruption market. Nah inilah yang tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Sebelum kita bisa mendisruption market, sebelum kita bisa merubah kebiasaan behavior dari market kita harus bisa merubah kebiasaan dari kita sendiri. Kayak gitu. Nah, curiosity ini juga termasuk ke dalam materi-materi yang kita dalami. Contoh materi-materi startup saya di bidang pendidikan nih, gitu kan, aplikasi untuk sekolah, otomatis saya juga harus passion dong ke sekolah. Saya harus mencari tahu terus, harus update terus dong masalah sekolah. Gitu, teman-teman yang misalnya masalah marketplace gitu ya, masalah ekonomi atau masalah sosial atau masalah city gitu, bebas gitu. Tapi kalian harus betul-betul mendalami. Fokus saja di dalam satu permasalahan itu. Dan 3C di sini adalah capability. Teman-teman harus memiliki kapabilitasnya teman-teman sendiri. Ya, yang kayak yang saya bilang tadi, kapabilitas teman-teman itu di apa sih? Kalau misalnya saya kenal si A ini expertnya apa sih? Saya kenal si B ini expertnya apa sih? Kayak gitu aja. Nah, orang-orang hari ini mengenal saya itu sebagai CEO-nya Sidix gitu. Karena dulu saya pernah jadi kepala sekolah, saya sering jadi guru, saya pernah jadi dosen juga gitu kan. Jadi saya ngajar gitu. Saya bikin startupnya aplikasi pendidikan. Jadi orang-orang udah ngerti nih kapabilitasnya di sini. Maka kalau misalnya ngomong masalah pendidikan, ini discuss sama Mas Bar aja deh. Kalau misalnya bahas masalah teknologi pendidikan sama Mas Bar aja. Pun gitu juga teman-teman. Teman-teman pasti punya expert masing-masing. Ada yang di kesehatan mungkin, ya kan? Ada yang di marketplace mungkin, terserah gitu. Jadi silahkan ada di finance gitu. Ini nanti teman-teman menemukan way-nya teman-teman sendiri. And then the hustler have to connecting the people. Dan ini adalah people ini banyak sekali ya. Yang pertama adalah tim kalian sendiri. Jadi gimana caranya kalian ini bisa ngerti diri kalian dan juga tim terdekat kalian, tim inti kalian. Dengan kalian mengerti tim kalian ini, ibaratkan kalian ini adalah sebagai pemantik apinya untuk menggerakkan motornya. Kalau mobil atau kendaraan, motor gitu ya, ada businya ya, udah dipantik apinya, setelah itu menyerap bensin ya. Setelah itu kan terjadi perputaran dinamo untuk menggerakkan piston-piston ya. Nah, kalian itu adalah pemantik apinya untuk tim kalian, dan tim kalian itu adalah dinamonya, motornya, dinamo utama yang berputar. Gimana caranya kalian tuh bisa menggerakkan ekosistem di luar sana. Tapi sebelumnya gerakan dulu dong diri kalian, gerakan dulu dong tim kalian. Itu dia. Ya, dan ini hipster dan hacker punya karakter sendiri. Nanti kita panjang banget kalau bahas masalah personal ya. Yang berikutnya adalah partnership. Kalian nggak mungkin sendirian, kalian pasti akan cari partner-partner ya. Seorang startup hari ini itu kita buat startup itu kita itu kolaboratif, nggak bisa startup itu sendirian, nggak bisa, harus kolaboratif. Yang berikutnya market, kalian pasti harus presentasi, kalian harus pasti get the market ya gitu kan. Nggak mungkin startup kalian bikin selesai hore oke dapat menang kompetisi gitu selesai. Nggak. Nah, itu yang banyak hari ini banyak itu, saya gemes katanya. Idenya tuh udah bagus loh, idenya bagus tapi nggak diterapkan. Nah itu yang sangat sayang banget kayak gitu kan. Harusnya kan benar-benar diterapkan kepada masyarakat luas, karena hari ini semuanya itu menanti ide-ide yang keren dari para anak muda yang keren ini kayak gitu. Juga teman-teman harus tahu seorang hustler itu ada startup ekosistem ya. Jadi yang pertama ada bisnis, government, industri, media, investor, local hero, community, hub or co-working space, corporator, accelerator, and entrepreneur. Ini adalah 11 aspek yang harus diketahui oleh hustler. Kamu harus masuk ke dalam lini-lini ini. Jangan sampai kamu itu eksklusif, nggak ada. Hari ini nggak ada startup yang eksklusif. Startup itu harus kerjasama. Alhamdulillah Sidis juga kemarin setelah habis goal ya, habis deal kita kerjasama dengan beberapa partnership. Ada konsultan pendidikan internasional, ada juga pemain
fintech juga ada, kita masukkan ke aplikasi kita. Gitu. Ada juga pemain IoT, kita masukkan ke aplikasi kita. Kita kolaborasi aja teman-teman. Ada sama Ngalup juga, di sini kan ada partnership Ngalup, nggak usah saya sebutkan ya. Ya sebagai coworking space atau hub itu, penyambung gitu. Jadi saya banyak banget dapat relasi itu di ekosistem ini. Dan kamu sebagai hustler, kerjaanmu adalah ketemu orang. Ini, connecting people. Ketika ketemu orang, ada seni yang harus kalian miliki. Nah ini kita bahas nanti aja ya, jangan sekarang. BTW nanti kalau misalnya mau keep in contact with me, is okay ya. Jadi nanti just direct message to me aja. Jadi bebas aja, say hello dan sebagainya. Saya biasa ketemu sama teman-teman startup juga untuk kita bahas hal-hal menarik. Yang berikutnya adalah ask to your product. Jadi tadi kalian sudah connecting people sudah, sekarang produk. Produk itu gimana sih? Saya nggak mau bertele-tele tentang teori ya, konsep ya. Langsung aja aplikatifnya adalah mulai dari why. Kenapa kamu buat produk itu? Jadi alasan utamanya adalah kenapa. Karena apa? Kalau jawab pertanyaan ada 5W1H. Ya. Who, what, when, where, why, how. Yang paling penting adalah pertanyaan why. Kalau pertanyaan why ini terjawab, maka yang lain itu terjawab, teman-teman. Ya, kalau why ini terjawab, yang lainnya terjawab. Yang berikutnya adalah what the problem. Gitu. Masalahnya ini apa sih? Kalau misalnya why-nya ini terjawab, maka kalian akan menemukan alasannya ini apa. Kalian membuat produk itu alasannya apa? Gitu aja. Contoh saya pendidikan, karena saya senang anak kecil. Nah, ketika masalah di pendidikan ini ibaratkan saya capek, saya akan tetap senang. Karena saya senang sama anak kecil. Karena saya ingin memajukan pendidikan Indonesia. Why-nya itu ketemu di diri saya. Why-nya di pendidikan ini harus maju nih. Karena sekarang banyak sisi masalah-masalah ini gitu. Nah, ketemulah problemnya. Masalahnya ini, sehingga pendidikan sulit untuk berkembang. Pendidikan Indonesia tertinggal oleh pendidikan di Finlandia dan sebagainya. What the problem? Terus how might we? Nanti ujung-ujungnya teman-teman ketemu deh ini. Kalau misalnya udah ketemu why-nya, kenapa? Udah ketemu problemnya apa aja gitu. Pasti teman-teman akan menuju ke gimana sih caranya? Oke, gue coba selesaiin ini deh. Oke, gue coba selesaiin ini. Ini produknya. Nah, kita sekarang geser ke problem, jadi kita solve the problemnya. Pasti teman-teman ketika membuat produk nanti, itu akan dimulai dari yang sebelah kiri nih. Ada benang ya, benang yang ruwet atau yang ribet banget ini. Kalau teman-teman mencoba cara ini gagal, cara ini, wah sulit banget sih. Ini nggak berhasil lagi. Ini wah kembali lagi ke cara ini lagi gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, ada kalanya nanti teman-teman di fase sudah mulai ketemu nih. Oke, ternyata saya harus mencoba cara yang ini. Oke, sudah mulai ketemu nih cara yang ini, kita coba cara yang ini. Oke. Ya, nanti ini karena saya terbatas waktunya, nanti kita diskus di akhir aja. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan menemukan produk market fit kita. Nah, disinilah kita sudah memiliki MVP kita, produk kita udah jelas, market kita udah jelas, tinggal go on. Gitu. Jadi kamu itu grafiknya tuh yang awalnya masih turun, naik, kamu nanti akan naik terus gitu. Nah, inilah ketika kamu sudah bisa menyelesaikan masalahmu. Nah, disinilah jiwa-jiwa hustler terus dimiliki semuanya, teman-teman. Jadi miliki satu orang doang dong ya. Terus bagi-bagi dong sama teman yang lain gitu. Nah, lalu look from X point view, di sini maksud saya adalah X itu variabel. Jadi lihat dari berbagai sudut pandang. Jangan satu sudut pandang aja. Seorang hustler itu nggak boleh kayak close mindset ya, harus open mindset lah. Gitu. Kalian harus bisa menerima masalah, harus bisa menerima masukan, kritik dan saran gitu. Walaupun itu pahit, menyakitkan, tapi biasanya obat itu pahit ya, tapi dia itu menyembuhkan. Kadang kita juga buat kesalahan. Seperti itu. Nah, di sini juga ada framework ya, kita harus tahu gimana cara kerja tim kita gimana, priority to opportunity. Yang berikutnya adalah innovate ya, kita harus berinovasi, dan juga rumus dari 3 ini caranya adalah ini. Free think, experiment, explore, speculate, execute. Ya, jadi teman-teman harus free think itu mikir bebas aja, random aja. Wah, gue mau coba ini, nggak apa-apa di awal teman-teman. Teman-teman nggak akan menemukan rumus yang sempurna ketika awal-awal memulai startup. Saya dulu startup saya itu ya belum ada produknya loh. Saya presentasi, saya jualan itu belum ada produknya, masih desain aja. Tapi orang udah percaya sampai DP orang waktu itu ya. Klien saya itu nggak di Malang, pertama di luar kota di Jawa Barat gitu. Jadi benar-benar kita itu harus oke, gue coba dulu deh. Oke, kita coba start dulu deh gitu. Setelah itu nanti teman-teman akan bereksperimen. Udah ada ini nih DP nih, kita bereksperimen gitu kan. Kalau misalnya wah udah ikut kompetisi nih, kita akan terus eksperimen, cari explore, eksperimen lagi, speculate, harus berani berspekulasi ya sebagai seorang pemimpin atau hustler, eksekusi ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya hustler itu melihat ini kotak itu bukan hanya sebagai wadah, teman-teman. Caranya ini ibaratkan sebuah masalah ya. Wah, ini masalah di kardus ini, mau diapain nih? Kalian buka dulu aja, eksperimen dulu aja.
Setelah itu explore, ya, patah-patahin mau dijadiin apa gitu. Maka nanti biasanya kalau udah dispekulasi, biasanya dapat nih. Nah ini produk pertama biasanya MVP. Wah jadi nih. Jadi nih rumah saya nih jadi nih. Gitu. The first my minimum viable product was here gitu, was found itu. It's okay, apa-apa. Tapi teman-teman tahu nggak ya? Ketika teman-teman nanti akan ngulangi dari awal lagi, free think, eksperimen, explore, speculate, execute ya, diulangi lagi, nanti lihat nih yang terjadi. Innovation was found ya, coba lihat. Kerdus tadi itu bisa jadi kayak gini loh, musuhnya Ultraman ya kan. Oh bisa jadi ini apa nih kata dulu, saya lupa ya namanya ya ini ya. Nah, bisa jadi motor gitu, bisa jadi kamera. Hal-hal yang kreatif akan muncul dengan sendirinya. Mesin ketik nggak? Zaman mas. Oke jadi laptop, jadi laptop. Jadi lebih keren mesin ketik ya. Oh, jadi hal seperti ini bernilai ekonomi tinggi sehingga produk kalian nanti akan jadi produk and market fit ketika inovasinya sudah ketemu. Nah ini business foundation ya. Jadi progresnya ini seperti ini. Nggak mungkin kalian progres langsung naik. Pasti kalian akan mengalami progres turun. Dan inilah biasanya masa-masa mencekam, masa-masa suram. Ketika yang lain berputus asa, hustler harus tetap kuat. Saya dulu punya tim ya. Tim saya itu sekitar 4, 5 gitu kan. Keluar semua tinggal saya sendiri. Saya cari tim lagi sekarang tim saya 5 sampai sekarang alhamdulillah. Gitu. Jadi qadarullahnya adalah itulah perjalanan hidup. Hustler, saya bilang ke teman-teman, kalian semua keluar, gitu kan? Saya akan tetap memperjuangkan mimpi saya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian semua di sini ya, kita memperjuangkan mimpi ini bersama-sama. Ingat kata-katanya Mark Zuckerberg ketika dia ajak 5 temannya untuk masuk kosnya mendirikan Facebook, yang datang cuma 2 dan Mark Zuckerberg bilang, hari ini 2 orang teman saya menjadi bilioner. Gitu. Enggak keren ya ceritanya ya. Terus habis itu, masalah problem harus bisa zoom out ya, jangan zoom in, jangan kalian itu terlelap di masalah. Jangan sampai kalian itu ada masalah itu kalian terlena masalah, enggak. Kalian harus zoom out problem. Saya belajar dari orang-orang sukses, itu ternyata orang sukses itu nggak pernah membuat masalah itu, membesarkan masalah, nggak pernah. Masalah itu dikecilkan, kalau itu ditiadakan udah. Yang nggak penting, yang sepele, alah bukan masalah, udah gitu aja. Maka nanti ada spiderweb view, jadi gimana caranya kalian tuh Spiderman di sini, itu bikin spiderweb itu gimana sih? Jaring gini kan? Nah, itu nanti ada kayak poin-poinnya kan itu. Ada poin-poinnya itu kalian relasikan. Mix and match dulu. Oh, ini masalahnya seperti ini nih. Nah, maka take a decision. Oh, berarti kalau masalahnya ketemunya sama ini, mix and match ketemunya seperti ini, maka solusinya adalah ini. Hilangin sudah, selesai masalah. Oh, masalah yang ini ketemunya sama ini nih. Selesai masalahnya kayak gitu. Yang sama berlalu-lalu. Setelah itu evaluasi, repeat lagi, looping lagi, ulangi lagi. Inilah cara kalian menyelesaikan masalah sebagai hustler. Try again ya. Looping ya. Setelah itu yang berikutnya tim building, waktu saya sudah habis kayaknya Avenger team, jadi kalian harus punya tim yang kayak Avenger. Caranya gimana? Gampang bro, kita harus understand the background of our team. Second one is find specialist ya, jadi don't be generalist ya, jangan jadi general untuk tim kalian, harus punya speciality ya. Jangan cuman apa aja gue sikat, itu jangan. Itu kalian ya, itu kita sebagai hustler nggak apa-apa. Gitu. Saya aja sebagai hipster juga, gitu kan, saya hipster juga hipster. Cuman saya nggak bisa hacker. Jadi ketika hipster saya dulu nggak datang, saya ngerjakin kerjaannya hipster saya. Ketika hipster CS saya nggak datang, saya jadi CS. Itulah. Ketika marketing saya nggak jalan, waktu itu saya jadi marketing juga. Kita kerjain. Terus habis itu know the weapon. Jadi you have to know what is the weapon from each person dari tiap-tiap tim kalian. Set up the position and show the path, udah enough kayak gitu aja. Jadi kalian tahu nih background-nya, teman saya itu seperti ini. Kalau misalnya dia bergerak di pendidikan, dia punya appetite nggak di pendidikan? Empatinya ada nggak gitu? Oh ada, oke dia harus spesial apa nih? Skillnya ada, oke dia harus punya senjata nih, Figma, Laravel dan sebagainya. Oke ada, posisinya terus show the path. Oke kita jalan bareng. Gitu. Yang berikutnya adalah leadership. Ini terakhir, slide saya terakhir adalah good leader, good follower. Jadi kalian harus be a professional because you are a lifetime learner, and be a personal because you're talking with people. Jadi kalian jangan terlalu keras kayak batu ya, karena kalian ngomong sama orang. Jadilah air yang bisa menyesuaikan, dan juga jadilah profesional ketika itu adalah masalah pekerjaan. Jangan baperan. Jadi sebagai hustler jangan baperan. Gitu. Terima kasih banyak. And any question for you guys? Thank you so much. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Allah. Dari saya, dari kebaikan dari Allah. Terima
Terima kasih teman-teman. Baik. Terima kasih Mas Bara untuk sharing ilmunya. Wah, luar biasa banget ya ilmu yang diberikan oleh Mas Bara. Jadi hustler itu bukan posisi, tetapi sebagai pola pikir, artinya pola pikir tidak mudah menyerah. Ya, mungkin di sini sobat-sobat Hackfast ada yang ingin bertanya, boleh dituliskan di chat box atau bisa mungkin langsung raise hand. Silakan bagi sobat-sobat Hackfast yang ingin bertanya kepada Mas Bara. Hai, Tanya. Ya. Okay, hi. So, yes, Cik Ya, Bara. silakan. Okay, I'm from Malaysia. I'm a little bit confused about the zoom out problem, which is the spider web view. Macam how it works and how it's gonna happen. Oke, thank you. Mas Bara bisa dipahami ini? Oke, bisa. Jadi ini pesertanya nggak dari Indonesia aja ya ternyata. Iya, ada Sorry. dari Malaysia nih, Mas. Dari Malaysia. Iya, Oh, Malaysia. Malaysia. Ini kayaknya Bu Ude dari Malaysia juga. Bukan, Oh, bukan. dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Iya, oke. Oh, Keren. Oke, thank you. I'm so sorry because I speak in bahasa too much, but I just want to try to explain this one. Gitu kan. So the question is how about the zoom out problem? What is the meaning of spider web view? So it means mostly all of us, if we got the problem, so we always just like we think out loud about our problem, gitu kan. So what we have to do. Jadi apa yang harus kita lakukan sih, gitu teman-teman? Nggak apa-apa ya, saya ngomong bahasanya bilingual, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi Silakan. the first one is you have to zoom out first ya, zoom out, then make it like a spider web view. It will make you not to thinking out loud about your problem. So mostly all of the people is thinking the problem all day long. So the problem is that. The problem is when you're thinking about your problem. So how to solve the problem is the main point. How to solve the problem, not how to think the problem. Ya. Jadi gimana cara kalian itu menyelesaikan masalah kalian, bukan kalian memikirkan masalah kalian. Kalau kalian pikirkan terus, kalian akan berpikir terus, gitu, nggak akan selesai. But if you try to solve, ya, and then there is a strategy. Jadi ketika kalian tuh mau menyelesaikan, maka di situ ada strateginya. There is a trick to solving the problem. The first is zoom out. Oh, this is my problem. We have 10 problems. Okay, let me put this one and second one, the third one, and the others. Okay, this is my problem. So we have to see. Yeah, we look with a spider web view, just like this. Boom. Okay, this point is mix and match with this point. I mean, if the person is like example, is the person have a problem with his family, yeah, or with her family, so you have to fix it. You have to solve with the way, how. Sorry, you have to give the option or the alternative. Gimana cara kalian itu memberikan solusi itu berdasarkan option atau alternatif. Oke, jadi you have the problem with your family. So I think I can help you to solve with this one or this one or this one. Like that. Okay, mix and match. Then take a decision. Yeah, take a decision. Okay, the other example. If the person in your team have a problem with the other team, so you have to solve it. You have to solve it as a leader. You have to solve and take a decision. Hey bro, come here. You have the problem. You have a problem with him. Okay, what's the problem? Okay, let's sit together and talking together and drink a cup of coffee, just like that. Okay, then take a decision. Okay, bro. Now you are the mistake is from you, so you have to apologize. Each other have to apologize, just like this. There is a zoom out the problem. Don't be thinking the problem too much. Okay, that's it. Then evaluate. Okay, I already finished the problem of all the team. I finished my problem and enough. Okay, just try again.
zoom out again, this is the problem, this is the problem, this is the problem, ya kan? Mix and match, okay, the problem is mixed with this solution, this problem is mixed with the solution, match, then take a decision and finish. Evaluate and try again, just like that. So don't zoom in the problem, please be zoom out the problem. Got the problem? Grab the problem, got the point? Okay, thank you. Oke. Baik, intinya kalau menemukan masalah berarti Mas Bara kita nggak usah kita pikirkan, jangan terlalu banyak mikir ya, tapi Yap. langsung eksekusi gitu. That's it, ya. Oke, baik. Di sini Mas ada yang bertanya lagi nih. Dari Mas Lawan Ali Effendi. Bagaimana cara menangani ketika performa tim menurun, kurangnya semangat kerja karena memang belum ada profit yang nyata. Padahal saya yakin bahwa kita bisa berhasil di kemudian hari. Gimana nih, Mas? This is one of the problem ya. Jadi ini sebuah masalah. Jadi kita kalau misalnya kita lihat masalah kayak gini nih, wah ini masalah nih. Saya yang semangat, teman-teman nggak semangat. Saya tahu ini visi akan berhasil, saya tahu ini masa depannya akan startup saya, tapi teman-teman kok loyo ya? Karena memang mesti belum melihat profit yang nyata. Maka di sini hanya belajar konsep dasar aja. Teman-teman harus tahu nih, gitu kan ya, konsep dasarnya adalah kalau startup itu growth-nya itu not about the money, not at all. Ya, you know guys, kalau misalnya Bukalapak itu mengalami penurunan ya. Dan banyak startup itu belum profit, tapi dia sudah go public, sudah IPO, sudah get the series A, series B, series C for the funding kayak gitu. Problemnya adalah bukan ketika kalian mendapatkan profit. Problemnya adalah ketika kalian sudah memberikan ikhtiar atau memberikan effort yang maksimal belum. Karena ketika kalian memberikan effort yang maksimal, yang terjadi adalah manfaat itu sudah bisa dirasakan. Jadi kalau misalnya dia masih memikirkan uang, ya, mending jangan dipakai aja teman-teman. Karena startup itu bukan cari uang. Startup itu gimana cara menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau misalnya kalian sudah menebar manfaat sebanyak-banyaknya, sudah banyak orang yang merasa diuntungkan dengan adanya startup kalian, ya automatically ya, exactly ini ya, profit will follow. Ya, profitnya akan ngikutin aja, keuangannya akan ngikutin aja. Kayak gitu. Jadi berhasil itu bukan karena uang ya, berhasil itu ketika kalian ini. Nah, terus gimana cara ngatasinnya? Gampang, teman-teman bisa cari investor. Atau teman-teman bisa cari penghasilan di lini yang lain. Dalam artian apa? Boleh dualisme deh. Kamu boleh kerja ikut ini, tapi kamu masih bantu startup ya. Gitu. Atau boleh juga nih, oh yuk di startup kita ini kan bidangnya misalnya pendidikan ya. Yuk kita buat usaha sampingan, yuk bikin les-lesan khusus. Nah itu yang kita lakukan, Mbak. Itu yang kita lakukan juga. Gitu. Jadi nggak murni profitnya itu from di startup. Gitu. Not pure from that. Kayak gitu. Oke, Desit jawabannya ya, bisa dipahami ya. Berarti masalahnya profit keuangan berarti finance. Oke, jadi intinya Mas Bara itu kalau kita create startup itu bukan hanya masalah money-nya aja ya, tapi bagaimana cara startup yang kita bangun itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Harus dipahami mindset-nya dulu sih ini, kayaknya temennya ini harus dipahami dulu, pahamkan dulu. Oke, terima kasih Mas Bara. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Silakan bisa langsung raise hand atau ini ada lagi ya, dari Noven. Bagaimana menyamakan visi satu tim nih Mas Bara? Oke. Agak susah Mas ya, soalnya dari hacker terus hipster, nah punya karakternya masing-masing kan, jadi agak susah buat disatuin gitu, gimana Mas? Oke, jadi di sini ada dua yang mau saya sampaikan. Ini kurang berapa ya? Kurang 10 detik nih. Kayaknya 10 detik lagi udah keluar Mas. Oke. Waduh, nggak apa-apa. Dijawab. Maaf aja. ya, dijawab aja ya. Ya, silakan. 3, 2, 1. Belum. Ini gimana nih? Keep. Belum, ini kita bisa langsung bisa. leave sendiri aja gitu, bukan langsung otomatis. Oke. Lanjut, silakan Mas. Ini Zoom premium kok, bukan Zoom yang free ya. Oke. Jadi 9, 11 Pak. Oke. Sorry. Oke. Gimana sih cara menyamakan visi tim ya? Ini kalian akan belajar perjalanan yang cukup panjang karena saya dulu juga. Intinya adalah ini tadi why-nya ini harus clear teman-teman ya. Teman-teman punya tim, coba deh ditanya dulu, reason-nya dari startup itu apa sih? Dasar berpikirnya atau alasan besarnya itu apa sih? Kalau why-nya ini sudah clear,
Yang lain tuh clear karena why ini tentang visi. Ya, dasar berpikir atau masalah utama itu adalah ketika jawabannya itu belum terselesaikan. Why-nya itu nggak dapat gitu. Karena akhirnya banyak orang yang kerja cuma kerja. Banyak yang orang dirikan startup cuma ikut lomba gitu. Karena apa? Karena nggak jelas why-nya. Kalian itu mau menyelesaikan masalah apa sih gitu? Kalian tuh mau berkontribusi apa sih di planet ini kan gitu? Di people kita ini berkontribusi apa? Why-nya ini nggak jelas. Jadi kamu harus membuat, so you have to make clear the why reason. Udah itu aja. Satu itu. Yang kedua adalah masalah tim. Ya, kamu sendiri harus jelas nih. Kalau kamu udah jelas, kira-kira teman-temanmu jelas nggak? Atau sama nggak sih? Why-nya ini kalau beda ya, harus disamakan. Udah gitu aja. Setidaknya masih dalam satu scope. Contoh saya pendidikan, teman saya pendidikan nih. Tapi beda-beda tujuannya gitu. Ada yang saya pendidikan ingin menyelesaikan masalah besar ya di Indonesia. Ada teman saya yang pendidikan hanya untuk learning-nya saja gitu. Ada yang pendidikan hanya untuk manajemennya saja. Ini beda-beda nih. Nah, ini harus kita samakan visinya. Yang penting sudah dalam satu sektor ya, sektor pendidikan ya. Setelah kita samakan visinya, caranya gimana? Gampang. Understand the background gitu. Jadi teman-teman harus tahu background-nya dari tim itu apa. Jujur saya punya tim inti ya. Founder co-founder kita itu ada 5 dan kita punya background pendidikan masing-masing. Ada yang jadi TU 10 tahun, ada yang bapaknya itu, ibunya itu kepala sekolah, ada yang ada yang dari pondok, keluarga besar pondok pesantren. Semuanya punya background pendidikan yang sama, kita berkumpul untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Relate. Gitu kan. Nah, tapi why-nya harus selesai. Selesaikan why-nya, pertemukan timnya, understand the background. Kalau misalnya mereka punya background yang berbeda, nggak apa-apa. Yang penting mereka punya appetite ya. Punya empati juga, punya passion di hal yang sama dengan kalian. Setelah sama, habis itu visinya disamakan. Jadi why-nya dulu, ya. Why-nya samakan background, setelah itu visinya. Atau samakan passion, terus visinya dijalankan. Udah gitu aja. Jadi visi itu nanti otomatis saja ketika why-nya dan background-nya udah ketemu. Baik. Ya? Udah Mas Bara ya. Aduh, Ya. ini sangat menarik sebenarnya. Nggak cukup waktunya ini sebenarnya. Harus butuh waktu yang panjang ya Mas Bara ya. Tapi karena keterbatasan waktu yang ada, ya kita tutup sampai di sini mungkin Mas Bara ya. Makasih ya Mas untuk sharing ilmunya. Insya Allah apa yang disampaikan dari Mas Bara ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat Hackers nanti pada saat berkompetisi di sesi berikutnya ya. Baik. Kalau mau ini keep in contact, kalau dia mau tanya-tanya lagi nggak apa-apa sih Kak. Okay. Saya open banget, saya seneng banget sama adik-adik atau teman-teman ini kalau kita ngobrol-ngobrol. Ngopi di Sudimoro mungkin apa di mana. Waduh. Sering banget soalnya sama teman-teman startup gitu. Oh gitu. Ya. Silakan teman-teman ya nanti bisa langsung Instagramnya ya itu ya. Iya. Ke IG-nya Mas Transbara ya, transbara.alfati. Baik, terima kasih Mas ya untuk sharing ilmunya untuk pada pagi hari ini. Sukses selalu buat Mas Bara ya, terima kasih Mas. Amin, terima kasih banyak Ibu, teman-teman sukses selalu. Amin. Baik, untuk sobat-sobat Hackers dan Bapak Ibu fasilitator, kita kembali ke main room ya. Ini kita bisa langsung live room aja. Oke? Terima kasih Mas Bara. Ya, terima kasih.